Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel siswa-siswi sekolah menengah atas. Kali ini kita berjumpa membahas tentang soal persiapan ulangan akhir semester ya. Ulangan akhir semester dasar. Ada beberapa contoh soal. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi gambaran Anda dalam belajar mempersiapkan diri menghadapi ulangan akhir semester sehingga lebih siap. Baik, kita mulai saja. Soal yang pertama kita baca ya. Berikut adalah tahapan dalam metode ilmiah. Yang pertama melakukan percobaan untuk menguji hipotesis. Yang kedua mengajukan hipotesis. Yang ketiga menemukan permasalahan. Yang keempat menarik kesimpulan. Urutan tahapan yang benar adalah, ya, di sini ada pilihannya A, B, C, D, dan E. Oke, kita lihat ini urutan yang di atas. Ini 1 sampai 4 ini tidak urut ya. Cara yang cepat tentunya kita tentukan dulu metode ilmiah itu yang pertama kali itu apa. Kita harus ingat dulu. Ya, yang pertama kali adalah nomor Romawi 3 ini ya, itu menemukan permasalahan. Ini tentu ini yang pertama. Dalam setiap metode mesti pertama kali adalah menemukan masalah. Nah, oleh karena itu ini kita cocokkan dengan opsi jawaban ya, dari A sampai E. Yang Romawi 3 adalah yang B dan E. Jadi opsi yang lain A, C, dan D bisa kita hilangkan. Tinggal B dan E. Karena ini yang pertama yang menemukan permasalahan. Oke, setelah itu kita lanjutkan tahapan yang kedua. Nah, yang mana yang kedua? Ini yang B ini Romawi 2, sementara yang E Romawi 1. Kita lihat Romawi 2 adalah mengajukan hipotesis, Romawi 1 melakukan percobaan. Nah, duluan mana mengajukan hipotesis dengan melakukan percobaan? Ya, yang betul adalah yang Romawi 2, mengajukan hipotesis dulu, baru nanti melakukan percobaan. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Ya, jawaban yang betul adalah B. Romawi 3, Romawi 2, dan untuk bulan selanjutnya nih tidak perlu kita lihat karena sudah jelas ini untuk urutan yang kedua ini yang betul adalah yang B. Itu ya, cara cepat, enggak yang lain nggak perlu kita lihat, mesti jawabannya B. Kalau soalnya baik ya, soalnya benar, itu berarti mesti jawabannya yang B. Kalau urutan pertama dan kedua sudah terjawab ini yang B. Soal nomor 2 kita lihat nih, satuan atau unit terkecil makhluk hidup dinamakan A molekul, B sistem organ, C sel, D komunitas, E organ. Yang mana jawaban yang betul? Yang betul adalah yang C. Jadi unit terkecil makhluk hidup itu adalah sel. Kalau molekul itu bukan unit ya, bukan unit. Molekul itu masih benda hidup. Jadi yang namanya unit itu bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk suatu sistem hidup. Nah, itu dilakukan oleh yang namanya sel. Dan kalau yang sistem organ itu tingkatannya lebih tinggi lagi, organ lebih tinggi lagi, komunitas itu sudah menyangkut individu ya, individu populasi, gitu. Bukan terkecil lagi. Yang terkecil di sini adalah C, sel. Soal berikutnya nomor 3. Keanekaragaman berikut yang bukan merupakan macam-macam keanekaragaman hayati yaitu, ada pilihannya ya, A, B, C, D, dan E. Kita ingat bahwa keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkat ya, yaitu yang pertama tingkat gen, yang kedua tingkat jenis, yang ketiga tingkat ekosistem. Nah, kita cocokkan yang mana yang tidak tepat. Ini yang A, gen ada ya,
spesies ya. Spesies itu dengan jawaban C ini sudah sama. Tingkat jenis itu dengan tingkat spesies ya sama ini. Jadi B dan C sama. Kemudian yang D tingkat ekosistem itu ada. Yang E tingkat kingdom ini tidak ada. Tidak ada keanekaragaman hayati tingkat kingdom ini tidak ada. Jadi yang bukan merupakan macam-macam keanekaragaman hayati adalah yang E. Soal nomor 4, faktor yang mendukung tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia adalah, kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang termasuk tertinggi di dunia ya, tertinggi di dunia termasuk kekayaan hayatinya itu. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini pilihannya ada yang A, iklim tropik, Indonesia beriklim tropik. D, daerah biografinya termasuk oriental. C, secara geografis merupakan pertemuan sirkumpasifik dan mediterania. Yang D, iklim dan letak geografisnya. E, iklimnya subtropik. Yang mana yang mendukung tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia? Yang itu yang B ini ya, dari gabungan antara iklim dan letak geografis. Gabungan, tidak hanya iklim saja, tapi juga posisi geografisnya itu juga mendukung tingginya keanekaragaman hayati. Lanjut soal nomor 5. Suatu makhluk hidup baik hewan atau tumbuhan yang hanya dijumpai pada suatu wilayah tertentu dan tidak dijumpai di tempat lain disebut A, langka, B, endemik, C, unik, D, peralihan, E, punah. Yang mana yang betul? Ya, yang betul adalah yang B, yaitu bersifat endemik. Ya, jadi endemik itu artinya hewan atau tumbuhan yang hanya ditemukan di daerah tertentu ya. Misalnya kalau hewan komodo itu hanya ditemukan di Pulau Komodo, dan cendrawasih itu di Maluku, kemudian di Papua itu ya. Nah, itu kan sebagai endemik. Kalau tumbuhan misalnya matua itu endemik di daerah Papua dan sebagainya, itu sifat endemik itu seperti itu. Sedangkan sifat lain pilihan yang ini maknanya berbeda. Berikutnya soal nomor 6. Pemberian tata nama ganda diatur dalam kode internasional yang disebut dengan A, binomial nomenklatur, B, pengelompokan, C, kunci determinasi, E, D, identifikasi, E, klasifikasi. Yang mana? Ya, yang betul adalah A, binomial nomenklatur. Jadi penamaan organisme itu diatur ya secara internasional yang bertujuan untuk supaya tidak terjadi kebingungan dalam menyebut suatu spesies ya atau suatu jenis itu. Sehingga tata namanya itu diatur, sehingga ada ketentuan tertentu. Nah, ini yang disebut dengan binomial nomenklatur. Kenapa binomial? Karena memang aturan normatifnya itu adalah dua nama ya, dua kata. Bisa nama spesies itu dua kata, makanya ada kata bi di sini. Ini berarti dua kata. Jadi binomial nomenklatur tata nama ganda itu yang dianut saat ini untuk pemberian nama spesies. Jadi jawaban yang betul adalah yang soal berikutnya nomor 7. Urutan takson tumbuhan dari kelompok terbesar ke kelompok terkecil adalah, ini tingkatan takson ya. Tingkatan takson itu agak berbeda antara tumbuhan dengan hewan. Meskipun pada prakteknya nanti bisa campur-campur ya, Ini untuk tumbuhan, ya, tumbuhan berbeda dengan hewan. Meskipun sekali lagi pada prakteknya nanti bisa saja takson tumbuhan memakai takson hewan atau sebaliknya. Tapi secara normatif memang ada perbedaan urutan takson tumbuhan dengan hewan. Nah, ini ada pilihan A, B, C, D, dan E. Ini ya, urutannya berbeda-beda. Yang mana yang betul? Ya, yang betul adalah yang C.
Jadi urutannya itu kingdom plantae ya, kalau teman-teman perhatikan dan besar nih. Kemudian di bawahnya ada divisi, di bawahnya lagi ada kelas, di bawahnya lagi bangsa, di bawahnya lagi suku, di bawahnya lagi marga, dan yang paling bawah adalah jenis. Ini jadi urutannya yang itu adalah yang C dari yang terbesar. Lanjut soal nomor 8, Euglena kurang cocok jika hanya dimasukkan dalam animalia. Karena Euglena juga memiliki ciri yang dimiliki oleh plantae, yaitu baik kita lihat Euglena ya. Jadi Euglena itu sebetulnya masuk dalam kingdom Protista ya, kingdom Protista. Tidak dimasukkan dalam kingdom animalia maupun kingdom plantae. Karena memang ciri-cirinya itu tidak bisa masuk ke kingdom animalia ya secara pas gitu ya, dan juga tidak bisa masuk ke kingdom plantae secara pas juga. Maka dia dimasukkan dalam kingdom Protista. Tetapi memang Euglena ini memiliki ciri-ciri animalia dan ciri-ciri plantae. Nah, di soal ini yang digali adalah yang ciri itu ya, yang ciri itu, bukan kingdomnya. Nah, jadi Euglena itu memiliki ciri animalia dan memiliki ciri plantae. Kenapa memiliki ciri plantae? Nah, ini pilihannya A, B, C, D, dan E. Yang mana kira-kira penyebab Euglena itu mirip plantae? Ya, jadi jawabnya yang A ini. Jadi cara makanya bersifat auto. Jadi kenapa? Karena Euglena itu memiliki kloropas. Jadi memiliki kloropas. Makanya dia dimasukkan dalam atau memiliki ciri-ciri plantae itu. Nah, kenapa dia memiliki ciri-ciri animalia? Karena Euglena itu bisa bergerak bebas. Itu kan ciri animalia ya. Oke, jadi dalam soal ini maka jawabannya yang A karena dia memiliki kloropas. Jadi kloropas kan merupakan ciri dari plantae ya. Kita lihat soal nomor 9. Nomor 9, kata maniculata dari nama spesies Felis maniculata, maaf ini salah. Domesticus menunjukkan A kelas, B marga, C spesies, D kingdom, E bangsa. Baik kita ingat dulu ya, jadi penamaan spesies itu ada aturannya ya, namanya binomial nomenklatur. Nah, itu terdiri dari dua kata secara normatif, meskipun kadang-kadang lebih dari satu kata ya, kadang-kadang lebih dari satu kata. Kalau lebih dari satu kata, seperti ini contohnya, ini lebih dari satu kata, maka kata kedua dan ketiga ini diberi strip seperti ini untuk menunjukkan bahwa itu adalah kata kedua ini ya. Ya, jadi Felis ini dianggap kata pertama, maniculata dan seterusnya adalah kata kedua. Nah, pertanyaannya di sini adalah kata maniculata ini menunjukkan apa? Nah, nama spesies yang dua kata itu punya makna sendiri ya. Jadi kata pertama itu menunjukkan marga atau genus. Kata kedua dan seterusnya itu menunjukkan penunjuk jenisnya atau penunjuk spesiesnya. Itu. Oleh karena itu maka jawaban yang betul di sini adalah yang C. Jadi maniculata itu menunjukkan spesies. Sedangkan sekali lagi ya, yang Felis ini menunjukkan genus atau marga. Itu jawabannya nomor 9 ini ya, yang C, penama spesies. Soal nomor 10 ya, kita lihat. Virus tidak dapat masuk dalam kelompok makhluk hidup karena, saya ulangi, virus tidak dapat dimasukkan dalam kelompok makhluk hidup karena, jadi ada alasan. Jadi memang virus itu sampai saat ini masih ada pertentangan apakah dia itu makhluk hidup ataukah makhluk tak hidup. Nah, jadi ada alasan masing-masing. Makanya virus itu dalam pembelajaran biologi itu tidak
memiliki kingdom tersendiri. Tidak ada kingdom virus, tidak ada. Yang ada adalah kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom fungi, kingdom plantae, dan kingdom animalnya. Tidak ada kingdom virus karena memang masih ada pertentangan ya, tarik menarik seperti ini. Ada yang masukkan bukan makhluk hidup, ada yang masukkan makhluk hidup. Nah, masing-masing punya alasan sendiri. Dimasukkan dalam kelompok makhluk hidup karena dia memang bisa berkembang biak. Jadi virus itu bisa berkembang biak, meskipun virus itu berkembang biak harus dalam sel inang ya, jadi harus dalam makhluk hidup lain. Bisa tumbuhan, bisa manusia, bisa bakteri dan sebagainya. Nah, virus dikatakan makhluk tak hidup kan apa? Karena nih, jadi jawabannya yang A. Karena virus itu dapat dikristalkan. Itu merupakan ciri benda tak hidup itu dapat kristal, jadi kristal ya, yaitu jawaban yang benar. Jadi virus itu tidak dapat dimasukkan dalam kelompok hidup karena dia dapat dikristalkan. Nah, sifat yang lain ini yang bergerak, berkembang biak ini kan justru ini ciri yang makhluk hidup. Baik, saya kira itu ya soal 10 soal untuk persiapan UAS ulangan akhir semester. Nanti kita masih berjumpa lagi di video yang lain yang soal UAS juga di bagian yang kedua dan seterusnya. Demikian tadi video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Semoga video-video ini ada manfaatnya ya bagi Anda, dan kita akan berjumpa kembali dengan video-video yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.